Di era globalisasi, pelajar dari SD sampai SMA, bahkan kuliah udah biasa make AI buat belajar. AI dengan kecanggihan yang luar biasa dan terus meningkat ini tentunya membantu sekali dalam proses belajar. Dalam kondisi ideal, fakta lapangan dengan AI yang macam-macam bentuknya, sumber belajar yang beragam dari YouTube, Google, sampai schooling dengan pemakaian HP terlama sedunia, pelajar kita itu masih tertinggal. Ya tapi memang nggak semuanya kan kayak gitu. Ada juga yang rajin make HP buat belajar atau ningkatin skill. Nah, disinilah letak kesenjangannya yang saya angkat di policy brief saya berjudul Tinjauan dan Penawaran Solusi Terhadap Kesenjangan Literasi Digital Pelajar Indonesia. Jadi, literasi digital itu nggak lagi soal seseorang bisa make HP, bisa make laptop, tapi gimana caranya penggunaan HP atau perangkat digital itu bisa menghasilkan output yang bermanfaat, bisa ilmu baru kek, skill baru kek, jualan online, dan lain-lain. Definisi tersebut dicetuskan oleh Van Yan Dijk dalam penelitiannya The Digital Divide tahun 2020, yaitu indikator kesenjangan literasi level 3 dilihat melalui hasil dari penggunaan perangkat digital. Dalam penelitian lain juga ditemukan kalau ternyata kalangan menengah atas itu menggunakan perangkat digital untuk meningkatkan taraf hidup seperti edukasi, skill, dan pengetahuan, sementara yang menengah bawah cenderung buat hiburan aja. Jadi maaf, wajar kalau miskin. Kalau kita telusur, hal ini disebabkan sama pola asuh dini yang membentuk karakter belajar suatu individu. Jadi sebenarnya, kesadaran pentingnya pendidikan itu membuat seseorang dapat mengatasi berbagai tantangan dalam menjalani jenjang pendidikannya dan memahami esensi dari apa yang ia pelajari. Di sini, kita nggak bisa sepenuhnya menyalahkan teknologi sebagai distraksi kalau tanpa teknologi aja pelajar kita tetap malas-malasan. Fenomena ini nggak mengherankan mengingat arah pendidikan kita yang nggak jelas, kurikulum gonta-ganti, metode mengajar dan yang paling krusial adalah lingkungan rumah. Orang tualah yang paling bertanggung jawab terhadap pembentukan karakter anaknya yang bakal bikin dia menjadi dirinya, terutama di sekolah nanti. Dampaknya, pelajar kita masih nggak paham buat apa mapel ini dipelajari, buat apa materi ini dipelajari, pergi ke sekolah, belajar 8 jam, pulang, langsung lepas semua yang tadi dipelajari di sekolah. Teknologi digital jadinya emang buat hiburan doang, scroll, mabar, udah. Sementara zaman globalisasi itu bikin kompetisi makin ketat, orang pada makin cepat belajar, makin masif peningkatan skillnya. Kalau kita lengah, ya wassalam. Solusinya gimana? Dalam policy brief saya menyarankan untuk menetapkan regulasi usia minimal kepemilikan ponsel atau setidaknya nih, usia minimal penggunaan sosial media dengan akun pribadi. Contohnya Australia, sudah netapin anak di bawah 16 tahun gak boleh punya medsos. Selain itu, yang perlu jadi perhatian adalah gimana caranya orang tua bisa menanamkan kesadaran belajar pada anaknya dengan dibantu oleh pihak sekolah. Jadi, kedua pihak saling bersinergi. Apalagi kita sebagai muslim, yang ayat pertama yang diturunkan untuk kita itu adalah Iqra, bacalah. Ini menekankan betapa pentingnya literasi, betapa tanpa pengetahuan ya kita nggak ada bedanya dengan hewan. Udah kelihatan dari kejayaan Islam terdahulu di mana Islam pada masa keemannya memang menjadi kiblat ilmu pengetahuan. Ini bukti bahwa Allah mengangkat derajat orang-orang yang berilmu. Jadi dapat disimpulkan bahwa penggunaan teknologi digital kita sudah cukup tinggi, terutama di kalangan pelajar dan generasi Z. Tapi produktivitasnya masih cukup rendah. Ini perlu diatasi mengingat kompetisi global yang semakin ketat dan kompleks. Masalah ini diharapkan bisa teratasi dengan regulasi batas usia penggunaan ponsel atau media sosial dan perhatian terhadap pola asuh dini berorientasi pendidikan keberlanjutan mulai dari rumah. Sekian selayang pandang dari policy brief saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.